Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, sudah lama kita nggak ketemu. Ya, kali ini ketemu ya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang hari ini sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir Anda atau skripsi Anda. Nah, di kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa pengarahan kepada teman-teman semua terkait penyusunan proposal tugas akhir satu ya. Jadi bagi kalian yang sedang mengambil mata kuliah TA1 ini, outcome yang diharapkan atau output yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah proposal TA1 ya, proposal penelitian yang harus diselesaikan. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas akhir ini, semoga Anda bisa perhatikan. Yang pertama, teman-teman, bahwa untuk TA di FTI per tahun ini ya, per September kemarin kita ada dua model ya, dua model output. Yang pertama itu adalah jalur publikasi ilmiah. Yang kedua adalah jalur TKT. TKT itu adalah tingkat kesiapterapan teknologi ya. Anda bisa baca di buku panduan TA-nya. Nah, publikasi ilmiah berarti output kita dari TA1, TA2, TA3 konsisten. Nanti di TA3 adalah menghasilkan jurnal atau publikasi ilmiah. Sedangkan untuk TKT berarti nanti di TA3 output kita itu bisa software ya, bisa aplikasi atau bisa karya yang lain, nanti bisa saya sebutkan contoh-contohnya yang didaftarkan ke dalam HKI ya. HKI itu adalah hak kekayaan intelektual. Nanti daftarnya lewat saya bisa ya, karena ini kan nanti dikoordinasi oleh UKSW sehingga supaya kita sama-sama nanti satu pintu itu bisa lewat saya daftarnya HKI. Jadi software ya ataupun model ataupun sesuatu yang kalian hasilkan di TA kalian HKI. Atau nanti selain HKI itu yang kedua adalah surat lulus uji dari perusahaan ya, surat lulus uji dari perusahaan. Jadi misalnya kalian membuat software dan software itu digunakan oleh perusahaan atau perusahaan minimal sudah menguji dan software kalian itu benar-benar software yang layak untuk digunakan dan perusahaan mengeluarkan surat bahwa software yang kalian buat itu sudah oke, maka ini nanti akan menjadi output di jalur TKT. Ya, jadi sekali lagi model output kita teman-teman, dua model output kita. Yang pertama kalau kalian ingin di jalur publikasi ilmiah, maka nanti outputnya di TA3 kalian harus mengerjakan jurnal. Ya, jurnal itu harus dipublikasikan di publisher minimal jurnal nasional yang ber-ISSN. Ya. Kemudian kalau kalian pilih jalur yang kedua, jalur TKT, maka kalian harus menghasilkan software dan software itu harus didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, atau kalau tidak pakai HKI, kalian harus mengumpulkan surat lulus uji dari perusahaan. Nah, sekarang kalian bisa menentukan di TA1 ini yang akan aku pilih itu jalur apa. Nah, tentu nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Mas Yeri, saya mau di jalur jurnal ilmiah. Berarti nanti ke depan arahannya jelas ke sana. Gitu ya. Mas, saya mau ke HKI ya, berarti fokuslah di HKI. Tidak ada masalah kalian mau pilih mana, mau jalur publikasi ilmiah atau jalur TKT, tidak ada masalah ya. Eh, Kalau kalian bisa jalur publikasi ilmiah, itu nanti jauh lebih baik karena kita tidak hanya menghasilkan software, tetapi juga bisa menghasilkan tinjauan ilmiah yang benar-benar eh, bisa menambah wawasan kita dalam eh, menghasilkan temuan-temuan IT atau sumbangsih ya, di dunia IT. Jadi dua itu. Nah, kalau kita lihat di buku panduan TA yang sudah saya berikan ke kalian, ya TA publikasi itu nanti eh, kalian akan menghasilkan tulisan ilmiah yang bekerja sama antara dosen dengan mahasiswa.
dipublish di jurnal yang ber-ISSN ya, minimal itu. Nah, pengiriman karya ilmiah itu nanti hanya dapat dilakukan dari TA1, TA2, TA3. Bahkan dari TA1 ini pun, kalau kalian sudah bisa menghasilkan publikasi ilmiah, itu sudah boleh. Ya, sehingga nanti TA2, TA3 tinggal klik saja. Itu ceritanya. Nah, nanti Anda bisa baca lagi syaratnya nanti kalian harus minimal dapat LOA, Letter of Acceptance ya, surat penerimaan bahwa karya kalian akan diterima dan dipublikasi di jurnal ini. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian pakai jalur TKT itu nanti kalian bisa menciptakan ciptaan ya. Ciptaan itu misalnya nanti buku penelitian di bidang kajian IT, program komputer, ya software tadi saya katakan, alat peraga pembelajaran IT, atau model algoritma yang dalam bentuk buku atau program komputer. Jadi itu yang bisa ditawarkan kalau kalian ingin mengambil jalur TKT. Jadi mulai dari sekarang sudah harus disiapkan TA1 ini, saya mau jalur apa, gitu ya. Nah, ini nanti syarat-syaratnya nanti akan dibantu oleh BIR ya, Biro Inovasi Research Universitas Kristen Satya Wacana nanti lewat saya untuk mata kuliah TA yang outputnya adalah TKT HKI. Ya, tapi kalau kalian masuk yang surat lulus uji dari perusahaan, ya asal perusahaan itu yang kalian gunakan untuk penelitian itu accepting karya kalian, ya silahkan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi ya. Untuk ini tadi silahkan teman-teman pikirkan baik-baik, bisa konsultasikan ke saya. Sekarang kita akan melihat penulisan output TA1 ya, atau yang kita kenal dengan proposal penelitian ya. Jadi outputnya apa sih untuk proposal penelitian itu? Baik, kita akan lihat sama-sama dimulai dari judul ya, penentuan judul. Baik, teman-teman ada banyak pertanyaan. Bagaimana kalau judulnya, bukan judul ya, kalau case-nya, studi kasusnya itu sama dengan studi kasusnya kerja praktek. Jadi kerja praktek studi kasusnya ini tugas akhir mau itu maksudnya mau hal yang sama dengan KP-nya, studi kasusnya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat pembeda antara laporan KP dengan laporan TA ya. Jadi terkait judul ini yang pertama adalah jika kasusnya ya. Tapi kalau kalian laporan KP dengan TA-nya beda kasus tidak masalah. Tapi kalau laporan KP bukan laporan ya. Topik KP sama dengan topik TA. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah membuat pembeda. Ya, jadi yang menjadi penekanan untuk KP itu kalian membuat apa, itu yang kalian kerjakan. Jadi membuat suatu karya ya, atau aplikasi. Ya sudah, laporkan itu. Kalau TA itu adalah melihat dari segi ilmiah dari suatu karya atau aplikasi. Gitu ceritanya. Ya, misalnya ya, contoh punyanya KP, di tempat KP kalian diminta untuk membuat aplikasi sistem gitu aja ya, sistem manajemen karyawan di PT XYZ, misalnya seperti ini judulnya. Judul KP Anda adalah pembangunan sistem manajemen karyawan di PT XYZ ya. Sistemnya menggunakan menggunakan aplikasi, misalnya Anda bikinnya menggunakan web ya, menggunakan kode Igniter ya. Sudah, buatlah aplikasi manajemen karyawan di PT XYZ tadi menggunakan CI ya. Judul KP-nya ya tinggal Anda tambahkan di depannya nanti misalnya pembangunan atau perancangan dan implementasi sistem manajemen karyawan di PT XYZ misalnya seperti itu. Nah,
kebetulan sistem manajemen karyawan di PT XYZ ini kalian mau gunakan juga sebagai topik TA. Maka yang harus dibangun di sini, ya, yang harus dilihat di sini adalah segi ilmiah dari sistem manajemen karyawan ini. Misalnya ya, karena segi ilmiahnya ini adalah saya mau lari ke algoritma, berarti saya bisa penerapan algoritma, misalnya algoritma X gini ya, terserah algoritmanya, penerapan algoritma X pada sistem manajemen karyawan di PT XYZ. Ceritanya seperti itu. Jadi nanti TA Anda itu membahasnya algoritmanya, algoritma X itu. KP-nya buat kalian bahas aplikasinya, step-step bikin aplikasinya. Nah, di TA-nya Anda penerapannya, algoritma. Ya, menyinggung di sistem yang Anda buat tadi. Misalnya sistem manajemen karyawannya ini Anda tambahkan metode pendukung keputusan. Pendukung keputusan menggunakan metode SAW misalnya untuk pemeringkatan karyawan ya. Jadi selain manajemen karyawan, juga ada sistem pemeringkatan karyawan ya. Jadi ada ranking setiap bulan karyawan terbaik siapa. Nah, itu bisa menggunakan SAW. Nah, itu juga bisa. Atau selain itu misalnya untuk TA ya teman-teman ya, kalian juga bisa misalnya penerapan, misalnya kalau tadi algoritma ini ke framework misalnya, framework Y ya pada sistem. Nah, manajemen karyawan di PT XYZ. Nah, nanti TA-nya membahas bagaimana menerapkan framework Y-nya ini. Gitu. Jadi kalian paham ya, nggak harus framework, teknologi kan banyak. Misalnya perancangan menggunakan software development life cycle-nya misalnya Scrum, penerapan Scrum dalam membangun. Nah, ini nanti Anda bisa bangun model Scrum-nya itu gimana ketika membangun itu, membangun sistem manajemen karyawan. Jadi saya harap bagi kalian yang topik KP-nya dengan topik TA-nya direncanakan sama studi kasusnya, harus beda. Kalau sama, ya kalau sama artinya judulnya sama seperti itu, ya nggak boleh, ya. Nanti KP sama TA-nya bedanya apa? KP itu intinya kalian bekerja dan kalian bikin apa. Kalau TA, lihatlah dari sisi ilmiah, dari segi ilmiah, suatu karya atau aplikasi. Nanti tadi beberapa contoh atau beberapa kasus yang bisa saya berikan. Gitu ya. Nah, baik, kita maju lagi teman-teman. Poin pertama adalah judul TA. Ya, judul TA. Baik, yang perlu diperhatikan dalam menulis judul TA adalah seperti berikut ini. Nah, ini untuk nulis judul TA ya teman-teman. Jadi yang pertama sebisa mungkin tidak boleh menyiratkan atau menyuratkan aplikasi atau software ya. Kalau bisa tidak usah sebut merek gitu ya. Pembangunan aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Studio ya. Jangan ya. Jadi tidak boleh menggunakan menyebutkan merek softwarenya. Kalau bisa seperti itu. Nah, format judul yang disarankan adalah apa yang dilakukan ditambah metode atau algoritmanya, kemudian opsionalnya adalah keterangannya atau di mana. Jadi bikin judulnya apa sih yang kalian lakukan di situ? Saya di situ tuh bikin aplikasi Mas misalnya. Saya tuh di sini bikin aplikasi. Ya berarti apa yang kamu lakukan? Ya ditulis pembangunan misalnya. Pembangunan aplikasi apa tadi? Manajemen karyawan. Nah, baru ditambah metode atau algoritma. Metode atau algoritmanya apa misalnya? Menggunakan metode apa? Pembangunan aplikasi manajemen karyawan menggunakan metode X ya. Opsional keterangan di PT XYZ. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya di TA teman-teman, itu perusahaan kan tidak mengizinkan rahasia perusahaannya itu dipublish di luar. Makanya nanti Anda bisa sarankan menggunakan PT XYZ. Jadi tidak usah disebutkan. Kalau kalian studi kasusnya Alfamart ya nggak usah disebutkan PT Sumber Alvaria Trijaya, nggak usah ya. Disamarkan dengan PT XYZ karena ada beberapa perusahaan yang memiliki rahasia. Itu ya mengenai judul.
Nah, contoh lain misalnya pembangunan aplikasi manajemen karyawan menggunakan framework kode Igniter di PT XYZ, menggunakan teknologi apa, service, menggunakan apa. Nah, itu nanti bisa Anda tambahkan di bagian metode. Jadi teman-teman bisa paham ya bagaimana menentukan judul TA kita supaya judulnya bagus, apa yang dilakukan, ditambah metodenya dan opsionalnya adalah studi kasusnya atau keterangannya ada di mana. Nah, penulisan apa namanya judul di Medpen sudah diajari menggunakan title case. Title case itu setiap awal kata huruf besar kecuali kata sambung ya. Kata sambung itu misalnya untuk, di, dan menggunakan tuh M-nya kecil juga. Jadi kalau non kata sambung itu title case. Paham sampai sini? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, menurut buku panduan TA yang sudah dibagi ke teman-teman, pendahuluan ini isinya adalah latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah berisi penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Jadi 3 hal itu. Jadi apa tadi? Latar belakang ya. Latar belakang masalah. Nah ini teman-teman keuntungannya kalau kita nulisnya ini benar sejak awal, nanti pas kalian di TA 3 itu kita nggak akan mengalami kesulitan lagi pas bikin pendahuluan, tinggal ngambil aja pendahuluan kita yang dari apa namanya dari TA 1 kita. Ya, jadi tadi dikatakan kuncinya adalah mengemukakan kenapa masalahnya itu menarik, dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Jadi masalah itu menarik, penting, dan perlu diteliti atau perlu diangkat gitu ya. Jadi itu semua harus Anda gambarkan. Oleh karena itu, di dalam latar belakang masalah ini, di paragraf pertama kalian harus berbicara secara global masalah yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Ya, jadi bicara dulu fenomena yang terjadi itu apa. Misalnya kalian mau membahas tentang model untuk deteksi longsor misalnya, atau model deteksi banjir. Jadi perlu ada dulu fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi itu apa misalnya? Oh misalnya sekian puluh persen ya wilayah perkotaan di Indonesia itu berada di tepi pantai misalnya. Pantai-pantai di Indonesia telah mengalami ini. Nah, itu semua harus ditunjang dengan data. Jadi di bagian latar belakang masalah ini ya, ini harus ada sumbernya ya. Fenomena yang terjadi, kemudian di paragraf 2 ya, atau kalian bisa gabung di paragraf 1 itu masalahnya itu apa sih sebenarnya? Masalah yang terjadi. Ya, kalau di awal tuh global dulu, global. Jadi kalau orang mau membahas atau membuat sebuah pendahuluan tuh nggak tiba-tiba langsung tragedinya, enggak. Jadi semua itu harus dimulai ya. Namanya kalau alur ya, alur kalian lihat alur drama itu kan pasti konflik itu di tengah ya. Awal tuh pasti pada suatu hari ya kan hiduplah seorang ini di daerah yang yang sejuk, dingin, damai ya. Itu pasti awal-awal seperti itu. Nah, di dalam kita menulis latar belakang masalah pun juga harus diawali dengan sesuatu yang umum, yang global, ya, tentang fenomenanya apa, tentang karyawan, manajemen karyawan, misalnya di PT, ya anggaplah Alfamart gitu kan, karyawan seperti ini, jumlahnya banyak, ya kan, kemudian seperti ini yang terjadi ini. Nah, baru setelah fenomena atau gambaran global, baru masuk ke masalah. Namun ada masalah. Misalnya kalau kasus kita seperti yang judul tadi, manajemen karyawan selama ini, misalnya data karyawan tidak terpusat dengan baik. Ya, disebutkan contohnya, oh misalnya seringkali terjadi kesalahan ini. Nah, fenomena yang sering terjadi di teman-teman atau kakak angkatan kalian tuh bilang gini, data selama ini masih manual, ya, atau input data atau pengolahan data selama ini masih manual. Oke lah,
Betul, manual, artinya belum computerized. That's why you have to computerize them, ya kan? Nah, maksudnya teman-teman, kalau kalian alasannya itu manual, disebutkan manualnya itu seperti apa gitu loh. Jangan ditulis manual, manual gitu ya. Sehingga perlu sistem ini ya. Jadi tolong dispesifikkan masalah yang terjadi. Itu paragraf 2. Paragraf 3, kalian berbicara tentang adanya satu algoritma atau yang akan kalian bahas, kalau yang kalian bahas adalah teknologi. Teknologi itu termasuk framework, macam-macam, atau model, atau apapun lah. Ya, memiliki keunggulan seperti ini. Ya, jadi kita tuh mau cerita, kan ceritanya tuh gini. Masalah, kemudian diselesaikan dengan algoritma, kan simpelnya gitu. Tapi biar alur kita enak, ya, jadi kita buat dulu masalahnya, fenomena umumnya, masalahnya, kemudian kita bicara algoritma atau teknologi. Di sini kalian sebutkan kelebihannya. Kelebihannya dalam mengatasi berbagai masalah seperti fenomena yang ada. Itu. Nah, poin keempat baru link match. Link match itu menggabungkan antara masalah dengan algoritma atau teknologi yang diangkat. Jadi kalau di paragraf 3 bicara algoritma atau teknologinya secara global dengan kelebihannya. Nah, di paragraf 4 ini kalian bicara, oh, masalah database karyawan yang tidak termanajemen dengan baik dapat diselesaikan dengan arsitektur misalnya RESTful Web Service. Dengan RESTful Web Service, maka memiliki kelebihan ini, dan seterusnya. Paham ya? Jadi di apa namanya teman-teman, di bagian pendahuluan ini paling tidak kalian harus mengangkat sebuah alur cerita, alur dongeng ya, kalau sebuah sinetron atau film atau drakor itu alur awalnya itu harus enak, smooth gitu ya. Jadi mulai dari bawah naik gitu. Nah, ini tolong kalian pikirkan. Dan semuanya ini harus ada sumber. Sumber itu penting. Ya, ini harus ada sumber juga. Dan ini juga harus ada sumbernya. Jelas ya? Oke. Nah, berbicara tentang sumber, kalian harus mencari sumber yang harus dapat dipercaya. Tidak boleh khayalan, ya. Tidak boleh dalam khayalan semua. Makanya tadi setiap paragraf harus diakhiri dengan sumber. Sumbernya jelas. Nah, sumber yang baik adalah jurnal. Jurnal paling tidak adalah 5 tahun sebelum sekarang. Ya, kalian jangan cari jurnal yang tahun 1963 gitu ya, atau 1974 gitu, jangan. Paling tidak 5 tahun. Kalau ini 2020 ya 5 tahun ya maksimal di tahun 2015 itu. Ya, 2014 ya boleh lah, tapi sebisa mungkin dihindari. Ya, tahun-tahun awal-awal juga enggak. Karena apa? Kita kan bahas teknologi ya. Jadi tolong jurnalnya yang up to date. Kecuali kalau buku ya. Kalau buku itu boleh buku yang lama, boleh jadul itu boleh. Kalau buku ya, tapi kalau jurnal, artikel ilmiah, saya sudah warning ke kalian 5 tahun sebelum sekarang. Ya, jurnal yang sudah dipublikasikan luar negeri jauh lebih baik, dalam negeri oke juga. Jadi carilah jurnal, buku referensi atau rilis berita resmi. Ya, bukan portal berita. Kalau rilis berita resmi itu ya misalnya Kompas, ya kan, Detik. Ya, misalnya kalian mau bicara tentang tadi kayak fenomena terjadinya longsor. Nah, kalian bisa sebutkan menurut ya, harian Kompas pada tanggal sekian-sekian terjadi ya jumlah longsor di Indonesia sekian. Jadi beritanya terpercaya. Blogger dan seterusnya, Wikipedia dan lain-lain itu dan jenisnya tidak disarankan atau tidak diperbolehkan menjadi sumber atau daftar pustaka di dalam membangun karya ilmiah kita, ya, khususnya di proposal ini. Jadi hindari blogger, ya, termasuk kelaselegan.blogspot.com, ya, meskipun kalian pengen pengen banget memakai blog itu untuk sumber, ya, tolong dihindari, ya. Padahal di sini uploadan mata kuliah, ya, jadi kalau bisa yang resmi-resmi. Oke, jadi latar belakang paham ya teman-teman ya. Oke, ini nanti saya save.
Baik, sekarang kita masuk ke poin 2, rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pertanyaan singkat namun padat dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dan lingkupnya. Jadi masalahnya itu apa, kemudian kalian itu mau apa gitu kan. Rumusan. Rumusan masalah tadi berisi pertanyaan singkat ya. Benar. Berisi pernyataan singkat namun padat dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dan lingkupnya. Jadi kalian sebutkan ya, misalnya masalah yang akan kalian teliti itu adalah bagaimana membangun model atau membangun sistem untuk ini. Jadi kita mempertanyakan bagaimana caranya atau apa yang terjadi ya. Jadi di rumusan masalah seperti itu. Nah, rumusan masalah ini jangan sampai jauh dari judul. Kalau judul kita misalnya tadi adalah pengembangan aplikasi manajemen karyawan menggunakan metode X di PT XYZ, maka paling tidak rumusan masalah kita itu mempertanyakan ya tentang permasalahan yang akan diteliti itu apa. Jadi paling tidak kita bisa bertanya bagaimana aplikasi manajemen karyawan ini dapat dibangun atau bagaimana membangun aplikasi manajemen karyawan menggunakan algoritma ini di PT XYZ. Ya, itu rumusan masalah. Kemudian poin yang keempat setelah rumusan masalah yang harus ada adalah tujuan dan manfaat penelitian. Ya, tujuan dan manfaat penelitian. Oke. Nah, tujuan dan manfaat itu beda, teman-teman. Kalau tujuan itu simpelnya gini. Tujuan dari penelitian ini, ya, adalah Anda masuk judulnya. Formatnya gitu. Kalau judulnya tadi adalah pembangunan aplikasi manajemen karyawan menggunakan metode X di PT XYZ, berarti tujuannya adalah tujuan dari penelitian ini adalah membangun, ya, pembangunannya diganti membangun. Kalau judulnya implementasi ya mengimplementasikan, ya, aplikasi manajemen karyawan menggunakan metode X di PT XYZ. Itu tujuan. Tujuanmu tuh kamu mau ngapain, ya? Seringkali keliru dengan manfaat atau kebalik dengan manfaat. Nah, baru manfaat itu ya, manfaat. Manfaat itu adalah sesuatu yang diperoleh setelah penelitian ini selesai. Manfaatnya bukan bagi kalian. Bagi kalian kan tulis manfaatnya dengan penelitian ini selesai maka saya bisa sarjana komputer, enggak ya. Tapi manfaat bagi kasusnya itu kalau kalian misalnya dengan membangun model ini untuk perusahaan XYZ ya berarti manfaatnya maka PT XYZ dapat memiliki manajemen data karyawan yang baik, yang terukur dan ini ya kan. Kalau model misalnya model prediksi bencana longsor atau bencana banjir, maka manfaatnya akan ada model yang bisa mengantisipasi ya, atau memberikan peringatan dini terjadinya banjir dan seterusnya. Jadi tujuan dan manfaat harus berbeda. Oke. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ya, poin 5. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu saya sarankan minimal 4 ya. Itu memuat penelitian terdahulu dan penjelasan ringkas tentang teori, model praktek yang relevan dengan topik yang menunjang atau perancangan atau penelitian yang dibuat. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan nama penulis dan tahun penerbitan. Jadi minimal ada 4 berasal dari jurnal. Jurnal nasional atau internasional terserah kalian. Tahunnya seperti tadi, 5 tahun sebelum ini, ya.
Jadi yang kalian angkat adalah orang lain pernah meneliti ini, ya, orang lain pernah membahas ini. Nah, kalian cari yang pertama. Yang pertama adalah yang teknologi atau algoritmanya sama dengan penelitianmu. Misalnya kamu tadi menggunakan teknologinya adalah RESTful Web Service. Orang lain pernah nggak sih meneliti tentang RESTful Web Service? Ya, atau kamu mau bahas tentang algoritma SAW, fasi SAW. Orang lain pernah nggak sih pakai SAW? Kemudian kalian cari orang lain pakai fasi SAW atau orang lain pakai RESTful Web Service. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Oh, powerful misalnya. Oh, cukup diandalkan. Oh, akurasinya sekian. Kemudian hubungkan dengan penelitian. Ya, jadi setiap paragraf dihubungkan. Nah, penelitian ini bedanya dengan penelitian itu adalah ini misalnya. Atau karena algoritma ini itu adalah algoritma yang berhasil mencapai akurasi tinggi, maka penelitian ini ingin menerapkan algoritma ini. Jadi hubungkan dengan penelitianmu. Ya, jadi 4 jurnal. Yang pertama yang teknologi atau algoritmanya sama, tapi kasusnya beda, ya. Tapi kasusnya beda. Nah, kasusnya sama, algoritmanya sama, ya penelitian kalian nggak orisinil gitu ya. Tapi teknologi sama, tapi kasusnya beda ya, kasus berbeda. Nah, berbedanya juga jangan jauh-jauh. Kalau kalian meneliti metode SAW untuk manajemen karyawan, ya jangan cari yang SAW untuk kasus misalnya pertambangan gitu ya, jangan terlalu jauh ya enggak. Kalau kalian misalnya SAW untuk mengukur atau meranking kinerja karyawan, nah carilah kasus SAW yang sama-sama bukan karyawan tapi paling tidak manusia, tentang sekolah misalnya, perankingan seleksi beasiswa misalnya gitu ya, menghasilkan akurasi yang cukup baik misalnya. Nah, itu nanti di matchkan ya. Nah, selain kalian bisa ambil teknologi dan atau algoritma yang sama, kalian juga bisa yang kasusnya sama, tetapi algoritma atau teknologinya berbeda. Sama-sama longsor. Ya, kalian bahas juga. Orang lain pernah menggunakan ID3. Tapi kali ini aku mau bikin longsor yang menggunakan SAW atau AHP misalnya. Atau fasi Mamdani. Nah, dibandingkan. Kalau orang lain pakai ini, metode ini, hasilnya seperti ini. Nah, aku mau coba. Ya, dalam penelitian ini mau mencoba bagaimana ya mengimprove atau menaikkan tingkat akurasinya menggunakan algoritma ini. Jelas ya? Itu di paragraf yang berikutnya. Nah, nanti kalian bisa cari 4 dengan model kombinasi yang seperti ini. Yang teknologi atau algoritmanya sama, kasusnya beda, ya kan? Atau yang kasusnya sama tapi algoritma atau teknologinya beda. Kalian kombinasikan. Terakhir, simpulkan. Ya, setiap paragraf yang membahas punya orang, simpulkan dengan punyamu, hubungkan, cari benang merah dengan punyamu. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu tuh bahas ini, tapi nggak ada hubungannya dengan jurnalmu atau dengan penelitianmu. Nah, itu nanti berbeda. Ya, oke. Lalu landasan teori. Landasan teori dijabarkan sendiri oleh peneliti dari tinjauan pustaka sebagai tuntutan untuk menyelesaikan masalah, merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kuantitatif, model math, persamaan langsung, dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ya, jadi kalau kita bicara nomor 6, landasan teori, itu kita berbicara tentang ini, uraian kualitatif, model matematis atau persamaan yang langsung dengan permasalahan yang diteliti, ya. Nah, jangan sampai di landasan teori ini teman-teman kita membahasnya terlalu jauh, karena kita ini kan penelitian kita ini jangan sampai terlalu luas ya. Terlalu luas itu gini maksudnya. Kalian membahas tentang teknologi kode igniter,
Tapi kalian bahas ya landasan teorinya. Apa itu HTML? Apa itu JavaScript? Ya, ya memang ada hubungannya, tapi nggak perlulah kita membahas seperti itu. Langsung aja. Misalnya kalaupun kalian mau lebih jauh ya bahasnya tentang PHP dulu. PHP baru CI misalnya. Gitu aja. Jadi jangan sampai terlalu jauh. Internet adalah, browser adalah, ya, web server adalah. Nah, itu terlalu jauh. Ya, di landasan teori tidak perlu terlalu jauh seperti itu. Cukup yang langsung aja berkaitan erat dengan judul TA-mu. Ya, misalnya tentang CI tadi. Ya, kalaupun kalian mau membahas tentang ini tadi misalnya, tentang manajemen karyawan, ya kalian bisa membahas lah sistem informasi manajemen, tapi tidak usah sampai detail. Sistem informasi adalah mengolah data atau fakta mentah menjadi informasi. Nah, itu kan terlalu luas. Langsung aja, sistem informasi manajemen karyawan itu apa? Ya, baru bahas selanjutnya. Ataupun kalau kalian tadi bahas, nah, studi kasusnya longsor atau banjir, ya bahaslah banjir yang spesifik. Tidak usah sampai banjir adalah fenomena yang terjadi karena ini. Ya, tidak usah. Oke, itu landasan teori. Kemudian yang ketujuh adalah metode penelitian. Metode penelitian ini, ya, di sini dikatakan uraian tentang bagaimana langkah-langkah yang dikerjakan untuk perancangan atau metode yang digunakan dalam penelitian, bahan dan materi penelitian, alat yang digunakan, dan kesulitan yang akan dihadapi. Gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dikerjakan ini? Tahapannya, ya. Jadi kalian bisa gambarkan menggunakan flowchart, ya. Jadi tahapan mulai dari cari data, kalian juga harus spesifik datanya apa, carinya di mana, ya. Kemudian misalnya ada ekstrak dan transform data seperti apa, ya. Pre-processing data seperti apa. Kemudian kalau kalian membahas tentang sistem, ya, tahapannya itu apa, use case-nya seperti apa, ya, tahapan apa, activity diagramnya seperti apa. Nah, itu mulai Anda kerjakan di sana. Ya, untuk UML paling enggak ya apa namanya? Use case sama activity dulu. Itu sudah oke, ya. Syukur-syukur kalian bisa sampai kelas diagram. Nah, itu rancangan atau metode penelitiannya itu sudah jelas sekali di sana. Gitu. Ya, kemudian jadwal penelitian, ya, jadwal penelitian nanti time schedule-nya kalian bisa lihat format yang sudah ada, ya. Jadi Anda lihat apa nanti formatnya, ya, jadwal itu Anda kerjakan. Kemudian di bagian akhir tadi ada daftar pustaka, nanti formatnya juga seperti format yang sudah ada, lampiran jika ada, ya. Oke, itu aja sih teman-teman untuk TA1 yang harus kalian kerjakan, panduan TA1 ini. Harapan saya kalian mulai berpikir outputnya apa nanti, mau publikasi ilmiah atau TKP. Ya, saran saya publikasi ilmiah biar kalian lebih luas wawasannya. Kalau TKP itu kalian sudah bisa bikin software, ya. Tapi kalau kalian pengen nilai plus kan tambahkan ya laporan berupa publikasi ilmiahnya, misalnya gitu. Nah, ini tadi perbedaan antara judul KP dengan judul TA, tadi sudah saya bahas juga judulnya, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalahnya, tujuan manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sampai akhirnya kalian buat jadwal penelitian. Oke, sukses buat teman-teman semua. Semoga ada satu gambaran, ada satu titik terang dalam menyusun proposal skripsi. Baik, untuk bimbingannya nanti kita bisa bicarakan di tools yang sudah kita sepakati, baik nanti di WA maupun di Sita ataupun nanti di Google Classroom. Itu ya teman-teman ya, sukses untuk skripsi Anda. Terima kasih.